Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud alaihissalam termasuk nabi yang mendapatkan keberuntungan dalam hal umur. Menurut sebuah riwayat, ia mendapatkan tambahan umur dari Nabi Adam alaihissalam. Dalam buku Al-Aba wal-Abna fil Qur'ani Karim karya Adil Mustafa Abdul Halim dan diterjemahkan oleh Abdul Hayy Al-Katani dan Fitria Wardi, mengucapkan bahwa Nabi Daud alaihissalam masih keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ishaq alaihissalam. Kepada Nabi Daud alaihissalam, Allah mengistimewakannya dengan kenabian serta kerajaan. Dia mewahyukan Nabi Daud dengan kitab Zabur dan diturunkan sebagai petunjuk bagi Bani Israel dan menyempurnakan kitab sebelumnya, yakni Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam juga merupakan sosok hamba yang bertakwa, taat dan juga rajin beribadah, sehingga ia adalah panutan bagi Bani Israel. Sebagai seorang penguasa, dia memberikan Nabi Daud alaihissalam kerajaan yang besar, bala tentara yang kuat, kebijaksanaan dan juga keadilan dalam memutuskan perkara berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kebaikan dan juga kepedulian kepada kaumnya. Nabi Adam alaihissalam berikan 40 tahun umurnya kepada Nabi Daud alaihissalam. Selain kenabian dan kerajaan, Allah juga menganugerahkan pula Nabi Daud alaihissalam dengan umurnya yang 100 tahun. Perihal umur Nabi Daud ini berkaitan dengan riwayat penciptaan Nabi Adam alaihissalam yang dinukil dari kitab Qasas Al-Anbiya karya Ibnu Katsir yang diterjemahkan oleh Saifullah MS. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Diceritakan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan anak-anak keturunan Nabi Adam alaihissalam dari punggungnya, lalu ia melihat di antara mereka ada yang menjadi para nabi. Ia melihat di antara anak-anak keturunannya seorang laki-laki yang bagus bercahaya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam bertanya, "Wahai Tuhanku, siapakah dia?" Lalu Allah pun menjawab, "Ia adalah anak keturunanmu yang bernama Daud." Nabi Adam alaihissalam kembali bertanya, "Wahai Tuhanku, berapa umurnya?" Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab, 60 tahun. Nabi Adam alaihissalam berkata, "Wahai Tuhanku, tambahkanlah umurnya." Allah pun menjawab, "Tidak, aku tidak akan menambahkan umurnya, kecuali aku tambahkan umurnya dengan mengambil dari umurmu." Allah menetapkan umur Nabi Adam alaihissalam mencapai 1000 tahun, dan umurnya Nabi Adam memohon agar diambil 40 tahun untuk ditambahkan kepada keturunannya itu, yakni Nabi Daud alaihissalam. Saat tiba ajal Nabi Adam, malaikat maut datang kepadanya. Nabi Adam keheranan seraya bertanya, "Bukankah umurku masih tersisa 40 tahun lagi?" Kala itu Nabi Adam lupa bila umurnya telah dikurangi karena untuk menambah umur salah satu keturunannya, Nabi Daud alaihissalam. Akan tetapi kemudian Allah menyempurnakan kembali umur Nabi Adam alaihissalam menjadi 1000 tahun. Begitu pula dengan umur Nabi Daud yang 100 tahun. Hadis riwayat Ahmad. Imam At-Tirmizi turut meriwayatkan hadis tersebut dari Abu Hurairah dengan redaksi yang serupa. Ia mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Sementara itu, dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Hatib bin Hibban dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jumlah umur yang ditetapkan oleh Nabi Daud alaihissalam adalah 40 tahun dan Nabi Adam alaihissalam memberikan 60 tahun jatah umurnya kepada Nabi Daud. Malaikat maut datang ke rumah Nabi Daud alaihissalam. Ketika usia Nabi Daud telah mencapai batasnya,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menceritakan sebuah kisah mengenainya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang memiliki kecemburuan sangat besar. Apabila beliau keluar rumah, beliau selalu mengunci pintu-pintu rumahnya, sehingga tidak seorang pun yang dapat masuk menemui keluarga atau istrinya hingga beliau kembali pulang. Pada suatu hari, beliau keluar rumah dan beliau segera menutup pintu rumahnya. Istrinya melihat-lihat dalam rumahnya. Kemudian ia mendapati seorang laki-laki yang berada di dalamnya. Lalu ia keheranan dan bertanya-tanya dalam hatinya, siapa yang ada di dalam rumah? Dari mana pria itu bisa masuk ke dalam rumah, padahal semua pintu sudah terkunci rapat? Sungguh aku akan melaporkan kepada suamiku Daud. Datanglah Nabi Daud alaihissalam di rumahnya, dan lelaki tadi berada di tengah rumahnya. Kemudian Nabi Daud bertanya kepadanya, siapa engkau? Ia pun menjawab, aku adalah makhluk yang tidak takut sedikit pun kepada raja, dan tidak ada satupun dinding yang dapat menghalangiku. Nabi Daud berkata, kalau begitu, engkau adalah malaikat maut. Selamat datang dengan perintah Allah yang telah engkau bawa. Tak lama kemudian, malaikat maut mencabut nyawa Nabi Daud alaihissalam. Ketika Nabi Daud alaihissalam dimandikan dan dikafani, suasana berubah dengan munculnya matahari yang menyinarinya. Lalu Nabi Sulaiman berkata pada burung, naungilah jenazah Nabi Daud alaihissalam. Burung pun segera menaunginya, sehingga keadaan bumi menjadi terlihat gelap. Setelah itu Nabi Sulaiman berkata kepada burung, lepaskan naungan kedua sayapmu. Abu Hurairah berujar, para jenazah Rasulullah juga diperlakukan hal yang sama oleh para burung. Ketika Rasulullah wafat, saat itu tempat penguburan jenazah beliau dinaungi oleh seekor burung yang panjang sayapnya. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Daud adalah salah satu nabi dari 25 nabi yang kita ketahui. Nabi Daud disebutkan 16 kali di dalam Al-Quran, dan Nabi Daud juga keturunan ke-16 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud diangkat menjadi raja ketika berhasil mengalahkan Jalut. Di dalam hadis disebutkan bahwa ibadah yang paling disukai Allah adalah ibadah dari Nabi Daud alaihissalam, dan puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Nabi Daud alaihissalam, yakni puasanya berselang-seling. Berarti hari ini puasa, besok tidak, lusa puasa, lusanya lagi tidak. Dan bukan hanya itu, Nabi Daud juga diberikan mukjizat oleh Allah. Salah satunya adalah memiliki suara yang sangat merdu. Bukan hanya satu mukjizat, tapi ada beberapa mukjizat lain. Contohnya adalah Nabi Daud bisa memahami bahasa burung. Lalu kitab Zabur juga diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Lalu Nabi Daud juga mahir dalam membuat besi perang. Dan Nabi Daud juga mampu melunakkan besi dan tembaga hanya dengan tangan kosong. Selain itu, Nabi Daud juga memiliki kerajaan yang sangat megah dan mewah, yang kelaknya akan diberikan kepada putranya, yakni Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.